fucking drunk. Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Gimana trading di minggu kemarin? Ya mudah-mudahan masih ada yang profit ya, walaupun di penutupan di hari Jumat ya lumayan mengerikan ya market ya. Oke, kita langsung aja lihat ISG-nya dulu ya untuk yang pertama. Nah, kemarin di hari Jumat ya, di penutupan hari Jumat, IHSG itu ditutup melemah 0,5%. Sempat menyentuh ke level harga di terendah di hari Jumat yaitu di 7.016. Nah, ini kemarin sepertinya sudah mulai ada yang panik ketika mulai tembus 7.045 ya, langsung banyak yang buang, tapi bagusnya kembali menguat lagi, naik lagi di atas harga 7.045. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya di area antara 7.045 dan 7.085 ya. Soalnya agak kesulitan untuk bertahan di atas harga 7.085 untuk ISG di minggu kemarin juga. Oke, mungkin langsung aja kita akan bahas mungkin yang untuk part pertama ini akan saya bahas saham-saham bank dulu ya. Karena beberapa bank sudah ada yang mulai lelah turun dan beberapa bank juga mulai ada yang mulai bergerak naik. Jadi kita lihat aja. Oke, yang pertama adalah BBRI. Nah, BBRI setelah terkoreksi cukup dalam sebelumnya ya. Waktu itu dia sempat turun sampai ke level harga 4.270, lalu kembali menguat lagi, naik lagi ya. Dan sekarang BBRI itu ada di level 4.630. Ini bagus, sangat bagus. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan di minggu depan BBRI ini bisa menembus 4.640-nya ya. Kalau bisa tembus 4.660, target berikutnya adalah di 4.870 kalau dia berhasil melewati resisten-resisten yang ada di atas 4.680 atau 4.640-nya. Ya, ini salah satu resistennya ada di harga 4.660 dan di harga 4.700. Nah, ini ada resisten di situ. Tapi dia harus tembusin dulu price ini di 4.640, mungkin 4.660 dan 4.700 sepertinya akan mudah kalau sudah berhasil menembus harga 4.640-nya. Tapi kalau misalkan ternyata dia merah, ini mesti hati-hati. Kemungkinan turunnya lumayan ya kalau dia kembali merah lagi. Mungkin bisa ke level harga 4.490. Nah, kalau misalkan ternyata turun, jadi ini mesti hati-hati kalau misalkan dia turun, mungkin bisa ke level 4.500 lah ya. Nah, tapi saya doakan enggak, mudah-mudahan IHSG-nya kembali naik lagi, menguat ya, menembus 4.640-nya dan menembus juga resisten 4.660 dan 4.700. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu BBCA. Nah, BBCA ini juga kembali menguat di hari Kamis dan Jumat ya, menolak merah dan menguat 0,57%. Targetnya masih di 8.900 dulu untuk saat ini. Kalau misalkan dia tembus lagi, berarti dia akan membuat ATH baru lagi. Support kuat untuk saat ini adalah di 8.550 dan 8.325. Saham berikutnya yaitu BMRI. Nah, BMRI terpantau sideways sedikit menurun, tapi di penutupan hari Jumat terjadi penguatan ya, walaupun harganya nggak kemana-mana. Waktu dia opennya gap down, tapi kembali menguat lagi, masih close di harga 10.125. Targetnya masih sama yaitu di 10.350 ya. Kalau misalkan dia bisa tembusin, berarti dia mau bikin ATH lagi. Jadi dipantau aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lah ya, turun menembus harga 10.000,
ini sudah mesti hati-hati. Apalagi kalau dia menembus 9.750. Kalau misalkan tembus, ya sebaiknya yang sudah punya boleh out dulu ya. Tapi kalau misalkan masih mau hold buat jangka panjang juga boleh ya, asal belinya di bawah. Tapi kalau belinya di atas mendingan keluar. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan BMRI kembali menguat lagi. Ya, supportnya di 10.000 dan 9.750. Saham berikutnya yaitu adalah Maya. Nah, ini Maya sudah kita bahas beberapa hari kemarin ya. Ternyata dia masih mau lanjut. Kemungkinan besar dia akan menjemput dulu ini ke area EMA 200-nya nih. EMA 200 ada di harga 700 ya. Tapi ternyata kalau misalkan ternyata dia masih mau tembusin lagi, ya berarti dia mau ke harga 780 untuk target berikutnya. Yang sudah punya masih bisa hold, tapi jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Tapi di perdagangan hari Jumat kemarin dia nggak bisa tembus harga ini ya, harga 650 ya. Nah ini mesti hati-hati kalau misalkan ternyata 690 ini adalah resisten yang cukup kuat. Tapi kalau misalkan ternyata tembus ya, harapannya juga tembus 700, bisa langsung naik lagi ke 780. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun atau merah, lihat apakah dia akan mantul di supportnya ya. Saat ini yang paling dekat adalah low-nya di 620 atau enggak. Ini dilihat aja perkembangannya untuk Maya. Selanjutnya adalah BDMN. Apakah BDMN sudah mulai lelah ya? Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan BDMN masih lanjut turun. Tunggu dia mantul lagi di area berapa? Mungkin bisa mantul di area 3.300, bisa di 3.200, 3.280 juga bisa. Jadi area ini dipantau aja apakah dia akan mantul di area tersebut ya. Nah ini diperhatikan kalau ternyata dia turun lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak tembus 3.380 atau kembali menghijau di area tersebut, mungkin teman-teman masih bisa untuk ambil posisi lagi kalau masih mau ya, karena ini trennya masih bagus. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus, tunggu dulu apakah dia akan tembus juga 3.300-nya. Tapi kalau misalkan dia tembus 3.300-nya, lebih baik tunggu dulu sampai ada momentum lagi dia bergerak naik ya. Jadi perhatikan aja, yang sudah punya mungkin sudah bisa take profit dulu untuk sementara ya, atau di TP sebagian. Buat yang belum punya, buat NC dulu untuk BDMN. Berikutnya adalah Amar. Nah, Amar berkali-kali mencoba bertahan di atas 312 tapi nggak berhasil ya. Nah, ini dan di hari Jumat dia justru malah turun, close di bawah harga close di harga 302. Nah, kemungkinan besar dia akan turun lagi ya. Tungguin aja di area 294. Kalau dia mantul di area 294, yang belum punya boleh ambil posisi. Tapi kalau misalkan dia turun ya dan tembus 294, sebaiknya tunggu dulu ya. Tunggu dulu ada momentum yang bagus, dia mau turun lagi sampai mana? Karena masih ada EMA 100 di 248 ya sebagai resisten juga. Dan di harga 270 ini salah satu resisten yang cukup kuat untuk weekly-nya. Nah, kalau ternyata mau dibawa turun ke 270, ya tungguin aja sampai ada candle hijau lagi di atas harga 270. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BNGA. Nah, untuk BNGA sudah terpantau beberapa hari ya, hampir seminggu. Dia nggak kemana-mana, masih di harga 1140, sempat naik turun lagi. Nah sepertinya belum dikasih lewat untuk naik ke atas ya. Sudah ada beberapa kali penolakan, ini sudah ada tekanan. Jadi sudah mesti hati-hati sebetulnya dalam kondisi ini. Kalau misalkan ternyata dia dibawa turun lagi, kita lihat apakah penurunannya nanti kalau misalkan dia memang benar mau turun ya, akan ke level harga 1110 ya. Kalau misalkan dia mantul di 1110, teman-teman bisa ambil lagi untuk jual mungkin di 1000
140 atau di 1145 untuk main-main jangka pendek. Tapi kalau misalkan dia masih terus turun ya, kemungkinan besar kalau kita lihat mungkin dia akan turun ke area sekitar 1090-nya ya. Nah, kalau misalkan dia turun ke area 1090, tungguin aja di bawah. Saham berikutnya adalah Baca. Nah, ini Baca sudah mulai boleh diperhatikan lagi ya. Sudah ada perlawanan naik, tapi juga ada ada tekanan juga dari atas. Tunggu aja sampai dia bergerak agak santai dulu ya, nggak terlalu gerakannya nggak terlalu naik turun. Selama dia masih berada di atas harga 142 sebetulnya. Nah, di atas 146. Nah, kalau misalkan di atas 146 ini masih oke ya. Kalau misalkan dia turun, tungguin aja di sekitar harga 143-nya ini. 142 ya. Nah, kalau misalkan dia turun di bawah di atas 142 ya, kayak misalkan kayak hari Jumat kemarin dia sempat turun sampai ke harga 143. Nah, kalau misalkan dia nggak tembus 142, teman-teman boleh ambil posisi nih. Tapi kalau misalkan tembus, tunggu dulu dia sampai kembali naik lagi. Tapi untuk support kuatnya ini sebetulnya ada di harga 136 ya, secara weekly. Nah, ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia turun tapi nggak tembus 136, boleh spek buy di atas 136. Tapi kalau misalkan dia menyentuh 142 dan nggak tembus, lalu ada candle hijau lagi, boleh teman-teman ambil posisi di atas 142 juga boleh. Targetnya terdekat yaitu di harga 159 dan kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 174. Saham berikutnya yaitu BBNI. Nah, BBNI belum bisa close di atas 9.350 ya. Ini masih ada kemungkinan naik, juga ada kemungkinan turun. Kalau naik dia harus breakout dulu harga 9.425-nya. Nah, kalau dia tembus 9.425, next target adalah di 9.900, tapi dia harus tembusin dulu resisten di 9.675. Tapi kalau misalkan dia turun, untuk saat ini resisten ada di 9.125 ya. Nah, kalau selama nggak tembus 1.925, kemungkinan masih aman. Tapi kalau misalkan tembus, mungkin teman-teman bisa tunggu di area 8.775 atau di 8.650-nya. Ini cukup kuat ya untuk supportnya saat ini kalau buat yang belum punya. Tapi kalau ternyata di perdagangan minggu depan ya dia menembus harga 9.425, mungkin teman-teman bisa ambil posisi dulu ya dengan harapan bisa tembus juga 9.675 untuk ke harga 9.000. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu NISP. Nah, NISP sudah 4 hari ya candlenya nggak kemana-mana. Apakah ini tanda-tanda turun? Kita lihat aja apakah dia turun lagi. Kalau misalkan turun dan tembus 750 ya, kita lihat apakah dia akan tembus juga harga ini yaitu 740 ya. Kalau dia tembus 740 sebaiknya tunggu dulu, jangan masuk dulu. Tapi kalau dia mantul di area 740, teman-teman bisa ambil posisi lagi nih buat yang belum punya. Targetnya 795 dulu ya. Kalau bisa tembus berarti ke 815. Ya, kalau misalkan dia turun tunggu di 740. Ya, kalau misalkan dia mantul 740 ambil posisi. Atau ternyata kalau misalkan dia masih penurunan ya, tapi nggak tembus-tembus, nggak ditembus ya 750-nya, lalu ada kekuatan lagi naik, teman-teman juga bisa ambil posisi tuh di atas harga 750. Saham berikutnya yaitu BBTN. Nah, BBTN juga terkoreksi ya di hari Jumat kemarin 0,65%. Belum berhasil menembus 1556 yaitu EMA 200-nya. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya buat BBTN. Buat yang belum punya, tunggu aja dia mantul di area 1325.
Kalau misalnya selama 1325-nya nggak ditembus ya, misalkan dia sempat turun, dicolek aja, terus hijau lagi, teman-teman boleh ambil posisi di harga 1530-nya. Nah, ini boleh diperhatikan, harapannya adalah breakout 1565 untuk target berikutnya di 1625 dan 1680. Saham berikutnya adalah BTPS. Nah, BTPS juga di hari Kamis sempat menguat 7,19%. Nah, tapi belum bisa tembus EMA 200. Ini bisa teman-teman perhatikan. Di 3020 ini cukup kuat ya. Kalau misalkan dia turun lagi, ya. Kalau dia turun, dia akan koreksi di minggu depan. Lihat koreksinya apakah menembus 2870 atau enggak. Kalau misalkan dia tembus ya, teman-teman lihat lagi apakah dia akan tembus 2810. Nah, kalau misalkan dia tembus 2810, ya udah cari saham yang lain. Tapi kalau dia mantul di 2810 atau mantul di 2870, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya di 320 ya, resisten, dan masih ada target berikutnya kalau dia berhasil breakout. Paling enggak target berikutnya kalau berhasil breakout itu sekitar di harga 3140. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNIN. Nah, apakah PNIN akan turun? Kemungkinan iya. Kalau ngelihat secara volume ya sudah mengalami penurunan juga. Nah, tunggu aja apakah dia akan bertahan di atas 1870 ya. Di atas 18 ya 70. Kalau dia bisa mantul di 1870 masih oke buat yang sudah punya, masih bisa hold dulu mungkin kalau masih mau hold. Tapi kalau tembus sudah mesti hati-hati apakah nanti dia akan lanjut turun lagi di harga 1710. Kalau misalkan tembus juga ya udah lebih baik buat yang belum punya cari saham lain. Nah, tapi kalau misalkan dia mantul di 1710 ya, boleh ambil posisi untuk trading jangka pendek kemungkinan untuk jual lagi sekitar di harga 2150. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun cukup dalam ya, sampai ke area 1450, ini juga sebuah salah satu resisten untuk weekly-nya. Kalau misalkan dia masih kuat, di sini juga masih ada resisten lagi sebetulnya di 1310. Nah, tinggal lihat apakah dia akan mantul di area mana. 1870, 1710 atau di 1450 atau di 1310. Selanjutnya adalah PNBN. Nah, PNBN juga ya. Ini sudah menembus resisten. Masih ada menembus support ya. Ini kita lihat lagi apakah dia akan tembus area 2340. Kalau misalkan tembus 2340, kita lihat apakah mantul juga di area support yang paling bawah ya, ini di 2130. Nah, ini sudah ada tanda-tanda pelemahan ya untuk saham PNBN ini. Jadi kalau yang sudah punya bisa TP dulu mungkin, karena ini sudah cukup tinggi juga kenaikannya ya, lumayan. Nah, ini kalau misalkan dia turun, kita lihat pantulannya di area mana. Atau dia mau mantul di area EMA 100 lagi, mungkin juga bisa di area 2030. Jadi dilihat aja dia akan rebound di harga berapa. Selanjutnya adalah PNLF. PNLF juga sudah tembus support ya. Nah, ini sudah mesti hati-hati. Kita lihat apakah dia akan lanjut turun lagi atau enggak ya. Kalau misalkan dia lanjut turun lagi, ini teman-teman bisa perhatikan dia mantul di area berapa, 560 kah? 580, 630, atau di support di EMA 100 yaitu di 485. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia penurunannya sampai mana.
Tapi memang sudah terlihat secara volume sudah ada pelemahan ya. Nah, jaga-jaga aja kalau misalkan dia terus turun ya. Kalau misalkan yang belum punya, mungkin bisa tungguin di mana dia akan mantul lagi. Tapi kalau dia mantul mungkin selama di atas harga 505 ya, di atas 505, ini teman-teman bisa ambil posisi lagi buat yang belum punya. Tapi kalau misalkan tembus 505, sebaiknya tunggu dulu sampai ada pembalikan arah lagi. Karena masih ada EMA 100-nya juga di 485. Saham berikutnya adalah PNBS. Nah, PNBS juga ya, setelah jebol support terus. Nah, tapi dia mantul di area atau di harga 82 ya. Ini support weekly yang sudah saya tandai di chart weekly-nya. Nah, tapi masih ada kemungkinan dia turun lagi. Kalau dia turun sampai ke area 79, ini akan sangat menarik buat yang belum punya khususnya. Tapi kalau yang sudah punya mungkin harusnya sudah keluar dari atas ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ke area 79, nah, dan bisa bertahan di area 79, mungkin yang belum punya boleh lirik-lirik untuk saham ini. Nah, harapannya dia akan kembali menguat lagi ya, start di harga 79 lagi. Nah, ini sudah semakin menarik. Kita lihat penurunannya apakah tembus 79 atau enggak. Tapi kalau tembus ya tunggu dulu sampai ada dia pantulan lagi. Untuk support saat ini yang paling bawah adalah di harga 75. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang lain buat yang baru bergabung. Tunggu lagi untuk video berikutnya. Jangan kemana-mana, saya akan buatkan video beberapa lagi.